alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun min ba'di. Itu kan. Alaikum bisunnati, hadis kayaknya baca. Iya, hadis itu. Alaikum bisunnati, dia bacanya Syed Khalid ini wa sunnatul khulafa'ur rasyiduna al-mahdiyuna. Itu karena salah di awal, nih yang belakang salah semua. Nah, ini kesalahan Pak Zainal Abidin. Pak Zainal Abidin membaca wa naqli. Seharusnya bagaimana ini? Wa naqlu ta'ami. Wa naqlu. Kenapa dibaca wa naqlu itu? Kena menjadi ataf. Atop kemana? Ittikhadhu ta'ami. Huruf atopnya pakai apa? Wow. Wow. Ada rofaknya dengan apa? Dengan dhammah. Kenapa pakai dhamma? Isim mufrad. Isim mufrad. Naqlu ini menjadi ma'rifat. Kenapa? Karena mudhaf ilaih ketambahan. Ikut salafi saja. Jadi pelitnya itu terbela dengan agama. Ya kan nggak usah acara tahlil lagi, bos. Iya, nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua abang Deso ya di channel Mr. Quds. Yuk, mari kita ngobrol bareng-bareng di sini, di channel sini ya. Ayo kita ngobrol dengan Sersan, serius tapi santai. Oke bos. Oke. Ini mau ngereaksi video apa ini bos? Kami menukil atau ngambil cuplikan-cuplikan video dari channel A Afandi. Silakan yang mau subscribe channelnya A Afandi, dukung lah ya channel-channel Aswaja ya. Oke. Bos ya. Langsung aja bos ya. Langsung aja kita kita reaksi gimana kesalahannya. Kata Nabi SAW, satakunu min ba'di a'immatun la yahtaduna bihaddi wa la yastanu bi sunnati wa fihim rijalun qulubuhum ka qulubus syayatin fil jismi fi jismil ins ka qulubus syayatin fil jismi fi jismil ins ka qulubus syayatin fil jismi fi jismil ins wa immatil ahlil bidah wa a'immati sekelas Haris Abu Naufal ya. Untuk tadi yang pertama bos ya, kesalahan yang tadi yang pertama yang paling fatal. Sebenarnya masih ada juga salah-salahnya, cuma yang fatal itu di level anak-anak ibtidah itu bos ya. Ada lafaz yang dibawa sendiri bos ya. Dia membaca, Ustaz siapa tadi? Haris Abu Naufal. Dia membaca kakulubus syayatina. Ini yang paling fatal, ini paling fatal. Yang benar-benar apalah fatal. Dia berarti modal terjemahan saja. Sudah ketahuan modal terjemahan bos. Iya betul. Nah kalau bisa baca kitab harus ini harusnya kan kakulubi itu kaf dengan huruf jar itu bos ya. Iya, huruf jar kafnya itu kan Pasti dibaca kasroh kalau dibaca jar, kasroh. kemudian asyayatini dia baca kakulubu syayatina bos ya. Kakulubu syayatina. Harusnya kan kakulubu syayatini. Iya, majrur bos. Iya, mungkin ini kan isim gharib musyarrif bos ya. Maka ilai sukun mudal jumuk bos. Sukun mudal jumuk kemudian ada alnya. harusnya syayatina. Kalau nggak ada alnya syayatina. Iya. Kakulubu syayatina. Iya, Tapi kan ini ada alnya, jadi tetap kasro. Ini fatal ya kan. Anak-anak ibtidah juga tahu kan begitu bos ya. Iya betul. Nah, makanya kita baca nggak tahu kok berfatwa tentang agama itu jangan jadi apa? Ya, Kepercayaan kita gimana sih gitu loh. Iya. Ibaratnya padahal referensi Islam kan semuanya kan berbahasa Arab. Kalau nggak bisa paham bahasa Arab ya gimana? Ya kan? Jadi Kalau cuma belajar terjemahan ngapain belajar sama Ustadz kan gitu bos. Mending lihat Google aja kan gitu. Bos ya. Belajar dari di Google itu cuma banyak kan begitu. Selanjutnya apa? wa immatil ahlil bidah Wa a'immati ahlil bidah. Masa sekelas Oh yang ini. Iya. Yang baris ketiga. Iya. Yang sebelah kiri nih bos ya. Iya betul. A'immatu ahlil bidah. Ya dibaca Harusnya dia bacanya a'immati. A'immatil bidah. Harusnya kan a'immatu. Iya karena jadi mubtada itu bos. Yang mubtada. Nah makanya teman-teman, sekolah di luar negeri bos ya. Iya. Sekolah keislaman, sekolah agama di luar negeri itu bukan sebuah barometer bahwasanya dia lebih alim. Iya. Bukan. Berarti kalau sekolah di luar negeri pasti lebih alim daripada sekolah di kampungan, di kamu desa. cuma madrasah di kampung mau ngelawan yang di luar negeri ya nggak mesti gitu loh. Soalnya di kampung itu dari dasar sudah dipelajari tentang gimana cara bacanya. Ini lulusan luar negeri kayak gini ngapain? Ngabisin biaya orang tua aja bos ya. Ya kan, kasihan orang tuanya.
Kalau hasilnya kayak gini, ya kan, fatwanya salah juga fatwanya ini. Kalau bahasa Arabnya salah, pengertiannya salah. Nah, otomatis. Kalau bacanya salah, tapi maksudnya kok betul, nah itu kan berarti juga berbohong bos ya. Maksudnya berbohong kan ya. Tapi secara logik nggak mungkin lah bos. Kan banyak kan, karena dia baca terjemahan, ya kan. Terus bahasa Arabnya nggak ada harokatnya, kan begitu. Terjemahnya betul. Bacanya kitabnya salah, jadi dia berbohong berarti kan ya. Berbohong. Harusnya arti sebenarnya menurut bacaan dia harusnya kan nggak sesuai dengan terjemahan bos. Gitu. Lanjut bos. Ini fenomenal ini Ustadz anu lah ya, senior lah ya di kaum salafi ya, Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid Basalamah. Gimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun min ba'di." Itu kan. Alaikum bisunnati, hadis kayaknya bos ya. Iya, hadis itu. Alaikum bisunnati, dia bacanya Ustadz Khalid ini wa sunnatul khulafa'ur rasyiduna al-mahdiyuna. Itu karena salah di awal, nih yang belakang salah semua. Karena salah di wasunnatu dia kan. Harusnya kan atof bos ya. Atau. Alaikum bisunnati. Terus dia langsung baca wasunnatu. Nah, jadi kan berarti kalau dia bacanya wasunnatu, wawunya wawu ibtidah, terus itu jadi mubtada. Artinya jadi kacau kan begitu bos. Oh, iya, ya kan? betul. Kacau artinya. Itu seharusnya kan kasro bos. kasro. Alaikum bisunnati wasunnati khulafai rasyidina al-mahdiyina kan begitu. Karena dia bacanya wasunnatu, jadinya salah semua ke belakang. Wasunnatu al-khulafa'ur rasyiduna al-mahdiyuna, salah semua itu satu baris. Nah, kalau kayak gini bos, Nah, kalau nggak tahu sebaiknya lebih baik Ustaz. Kalau nggak tahu, masih ragu dalam ala swab ya, dikoreksi mungkin jika salah bacaan saya, takut saya soalnya ragu apa ini betul apa enggak. Nah, sebaiknya begitu Ustaz. Soalnya kan Anda kan yang dibawakan di depan umat bos ya. Iya, kasihan pengikutnya. Kalau umatnya Pak ngeriwayatkan seperti Anda itu dicatat, kemudian disebarkan juga, Anda menyebarkan dosa kan. Itu dosa jariah. Umatnya yang umat antum jika nyebarin kayak gitu hadisnya sama. Nah, sama juga kan bos. Umatnya nanti nyebarin lagi makin banyak dosanya ya kan. Masuk ke hadis mangkataba alayya muta'ammidan falyatabawa maqatahu minan nar. Siapa yang berbohong ya atas dosaku, ini kan hadis. Anda menyampaikan dengan matan yang salah kan gitu bos ya. Salah, bacaannya lo salah. Itu berbahaya. Makanya pendakwah itu enggak gampang bos ya. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Min qabli ubadil wasan kan gitu. Orang alim tapi nggak ngamalin ilmunya, dia akan disiksa lebih dulu daripada penyembah berhala bos. Itu resikonya ustadz, itu bahaya. Nggak gampang jadi ustadz atau apa, itu resikonya 2 kali lipat, bisa kali 10 kali lipat bos di akhirat bos ya. Bisa. Nah bos, nah ini kita lanjut bos. Mau dari ustadz yang baca Qur'annya aja masih nggak benar, bahasa Arabnya masih suka sering salah, walaupun akidahnya bagus. Gimana tuh ustadz? Itu namanya ilmunya masih dangkal. Sebab yang namanya bahasa Arab bagi seorang ustadz itu mutlak harus dia betul-betul paham. Kalau ternyata seorang ustadz bahasa Arabnya kurang paham, bagaimana dia akan memahami dengan benar kitab-kitab para ulama? Masuk di medan dakwah, itu bukan orangnya. Bahasa Arab nggak bisa, baca kitab nggak bisa, kok itu dakwah. Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Hadis Nabi bahasa apa? Bahasa Arab. Anda harus bisa baca. Ini Al-Quran ini, Anda harus bisa baca dan tahu isinya. Ini Al-Quran. Nggak bisa antum. Oh saya udah bisa kok. Dari mana? Terjemahan. Ya nggak bisa antum dakwah ke terjemahan. Harus dengan dalil dari Quran dan antum harus paham bahasa Arab ini. Itu yang nyampein Ustadz Salafi sendiri loh ya. Ustadz Salafi sendiri juga yang mau tahu ya tahu bos. Kayak Ustadz siapa Yazid Zawas ya kan bos ya. Tahu kalau nggak bisa bahasa Arab ngapain dakwah itu loh. Apalagi hadis itu kan parah kan hadis tadi bos ya. Satu lebih selama. Ini yang terakhir ini Ustadz Zainal Abidin bos. Ustadz Zainal Abidin bacanya salah. Ini Ustadz Zainal Abidin ini katanya dulu NU bos. NU kemudian bahkan dia menjadi orang yang menuntun Gus Dur, utamanya Gus Dur lah bos, pindah ke Salafi. Oke bos, lanjut bos, gimana tuh tak salahnya sih? Yang lebih
mengenal lagi bahwa di sini ittikhadut ta'am fil yaumil awal wa thalith wa ba'da al-usbu' wa naqlil ta'am min al-qabr fil mawasim ila ini liman syafal yuraji ila Allah wa ta'ala fal yuraji wallahu ta'ala a'lam katabu khatim syariah wal manhaj. Ya, intinya Itu Ustadz Zainal Abidin. Kuliah juga di luar negeri, Di luar negeri, Mas. Di luar negeri. Pokoknya kalau sudah ada embel-embel luar negeri, waduh, sudah menakutkan, Bos. Nggak boleh bantah, apalagi yang cuma lokal, Bos, nggak boleh bantah, Bos. Ini teman-teman, emang ada sih, Bos ya, orang-orang NU kemudian pindah ke Salafi, ada Ustadz NU juga pindah ke Salafi, Bos ya. Ada juga orang Salafi pindah ke NU, ada, Bos ya. Biasalah pertukaran gitu. Orang Islam murtad ada, orang Kristen mu'alaf ada, banyak kayak gitu. Tapi di sini saya hanya fokus menanggapi yang antara NU ke Salafi, Salafi ke NU, Bos ya. Kebanyakan ada dua kemungkinan, Bos. Orang NU Aswaja pindah ke Salafi. Ada dua kemungkinan. Apa, Mas? Ini untuk umat loh ya, untuk umatnya. Umat NU pindah ke Salafi. Yang pertama, dia awam, ya Bos ya, awam. Dia pindah ke Salafi karena tertarik, karena di situ adalah yang diisinya cuma hadis-hadis Rasulullah. Dikiranya Bos, di NU itu tidak pernah menyampaikan hadis. Nah, gitu. Di NU itu nggak berdasarkan hadis, gitu. Karena doktrin Wahabi kayak gitu kan, yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah kita hanya di Salafi saja. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, dia sebenarnya tahu di NU ini juga sumbernya hadis, Quran, hadis, ijma, qiyas kan gitu, Bos, sumbernya, Bos. Itu dia tahu itu, tapi karena dia pelit, Bos, nggak mau keluar uang, ya kan, mumpung ada yang pembelaan, ikut Salafi saja. Jadi pelitnya itu terbela dengan agama, ya kan, nggak usah acara tahlil lagi, Bos. Iya, rasa Pelit sebenarnya dia itu, nggak ngomong ngeluarin uang, tapi masih ragu berhubung ada Salafi. Dia tahu sebenarnya di NU itu ada dasarnya juga, tadi ada dasarnya, ada kitabnya, ada hadisnya juga. Kitab Syafi'iyah kan semuanya rata-rata memperbolehkan di tahlil, Bos ya. Kalau segala macam memperbolehkan. Nah, karena dia pelit, waduh, ini nggak kaya saya ini. Kalau Ustadz, ya ada dua kemungkinan juga, Bos. Yang pertama, Ustadz pasti sudah tahu kalau bahwasanya di Aswaja ini juga berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ya, tahu pasti kalau Ustadz, pasti tahu. Karena dia nyamannya di situ. Mungkin nyamannya di situ, Bos ya. Umatnya nurut-nurut. Umatnya nurut-nurut, Bos. Nurut-nurut umatnya, ya kan. Kalau di NU kan plural, Bos. Plural, banyak macamnya. Soalnya masuk semua NU ini, ya kan, Bos ya. Masuk semua. Soalnya kan menerima semua golongan. Enggak harus. Kalau di Salafi kan yang baik-baik, Bos. Enggak, kalau sudah di label ahli bid'ah enggak usah temenan, Bos. Oh iya. Saya pernah kok bisnis dengan Salafi itu. Awalnya enak bisnis kerjasama. Oke, kerjasama. Percetakan, Bos, bikin cover. Kerjasama enak. Kemudian saya ngerokok. Loh, kamu ngerokok? Iya, ngerokok. Kamu biasanya sering ke kuburan? Iyalah, langsung, Bos, dibatalin itu kerjasama, Bos. Itu orang Salafi gitu. Dia hanya mau ke kelompoknya saja. Jadi Ustadz yang nggak sanggup dengan pluralnya umat di NU ini, pindahlah ke Salafi dia, seperti Ustadz Zainal Abidin ini. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, dia pindah, dia tahu di NU ini sebenarnya benar berdasarkan Quran, hadis, ijma, qiyas, tapi dia tetap pindah. Karena apa? Karena kalau di NU, karena dia itu nggak begitu alim, Bos ya, jadinya nggak ada pamornya. Orang di NU terlalu banyak orang alim, ya, Bos, jadi mau muncul itu sulit. Mau muncul itu sulit karena susah, mau mengguli kealiman ulama itu susah, Bos ya. Susah. Apalagi
Yang alim-alim gus-gus tambah susah lagi bos. Iya, susah. Karena dia dasarnya kan nggak ikhlas bos. Kalau kita kan mau jadi ulama mau enggak, yang penting kan menjalankan agama dengan baik, intinya itu bos ya. Iya, Orang kita betul. nggak mau jadi, nggak pingin jadi ustadz, nggak pingin jadi ulama juga bos ya. Iya. Bebannya juga tanggung jawabnya di akhirat berat bos. Oh, iya, Ya kan, betul. kita jadi ikhlas kan. Iya. Jadi nggak masalah itu bos. Nggak jadi apa-apa juga nggak masalah. Ya kan bos ya. Nggak Yang penting kita di akhirat ingin mendapatkan syafaat Nabi, syafaat para syuhada, aulia, kan gitu saja. Sudah, Jadi intinya ringan. menaburkan kebaikan. Tapi kalau yang ingin selalu menonjol bos, ya bos ya, ambisi yang dikejarkan dunia, status dunia kan ya, status dunia sebenarnya di akhirat nggak ada pengecualian itu, semuanya dihisap semua. Semuanya sama. Ya. Akhirnya dia karena di NU nggak bisa muncul bos, nggak bersinar bos ya kan ya. Karena apa? Dia itu ibaratnya lampu 5 watt bos. Ya bos ya. Sedangkan ulama-ulama yang alim-alim di NU itu ibaratnya merkuri bos. Jadi dia redup sendirian. Aduh, ini saya kalau di NU terus ini nggak muncul nama saya ini ya kan. Nah, gimana ini sasarannya? Pindahlah dia. Ada yang pindah ke HTI bos ya, ada pindah yang ke Salafi, karena di Salafi dia tahu standar ulama Salafi gini-gini aja. Saya bisa kalau ngimbangin ini. Nah begitu loh teman-teman. Beda kalau yang Salafi pindah ke NU, beda bos. Beda. Kalau umatnya insya Allah itu nggak pelit orangnya. Soalnya dia tahu kalau misalnya masuk NU aja terus tahlilan ngeluarin uang, berarti yang masuk ke sini bukan orang pelit bos ya. Iya. Bukan orang pelit, orang dermawan berarti, saya yakin itu. Kalau ulamanya juga gitu ke sini, ikhlas berarti. Aduh, saya kalau masuk di NU bisa-bisa saya kalah pamor, tapi nggak apa-apa lah. Orang saya bukan niat jadi ustadz masuk ke NU, yang betul ya. Ya, betul. Nah, kayak gitu teman-teman, perbandingannya loh ya sebenarnya. Oke, lanjut bos. Kita nanggepin ya. Gimana standar ustadz-ustadz yang doktor itu, bos ya, S2 apa segala macam yang di Salafi. Ini kita bandingkan dengan anak santri di Aswaja bos, ya bos ya. Masih SMP bos ini. Masih SMP, sekolahnya SMP. Kalau apa sekolah diniyahnya masih kelas 5 Kelas 5 ibtidaiyah. Kita adu bacaannya bos ya, adu bacaannya. يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى القبر في المواسم إلى آخره. Ya kan? Nah, ini bukan hanya sekedar membaca, saya akan tanya satu persatu kalimatnya. Baik, dari mana tadi? Wa yukrahu. Yukrahu itu kalimat apa? كلمات فعل Fi'il apa? في المضارع Fi'il mudhari. Kok tahu kamu itu fi'il mudhari? karena dia awal huruf mudhari. Apa huruf mudharanya? Iya. Ada berapa huruf mudhara? Ada 4. Coba nadhamnya fi'il mudhari harus diawali huruf mudhara. وافتته مضارعا بالواحد من الحروف 4 زوائد همز ونون وبدا يكون بدا يجمعها قولي أن itu ya pada Yukrahu majhul apa majhul? majhul Majhul. Kok tahu majhul itu? karena huruf pertama dhamma sebelum akhir fathah. Nah, kalau fi'il mudhari dimajhulkan huruf pertama dibaca dhamma sebelum akhir dibaca Fathah. nadhamnya bagaimana? في كل ماض وهو في المضارع والفتح لا يدع وقد دعي. Nah, ini kesalahan Pak Zainal Abidin. Pak Zainal Abidin membaca wa naqli. Seharusnya bagaimana ini? ونقل الطعام Wa naqlu. Kenapa dibaca wa naqlu itu? karena menjadi ataf. Atau bagaimana? اتخاذ الطعام Huruf atapnya pakai apa? واو Wow. Tanda rafa'nya dengan apa? dengan dhammah Kenapa pakai dhamma? isim mufrad Isim mufrad. Naqlu ini menjadi ma'rifat. Kenapa? karena mudhaf kepada lafaz yang mar'al. Itu bos, itu kualitas santri Aswaja, karena dari awal memang dididik kayak gitu. Ketika otomatis lah ya, ketika mereka ini orang Aswaja melihat santri-santri terutama ya, melihat baca kitabnya aja salah, mau ngomong apapun, hadis segala macam apapun pasti menolak. Iya. Menolak karena standar dasarnya saja sudah bobrok. Ibaratnya rumah itu pondasinya aja nggak kuat. Iya. Bos ya, dalam ini loh ya, bukan pondasi iman ini, maksudnya pondasi ilmu, bos ya. Karena apa bos nadomnya bos di Imriti bos? Iya, di Imri itu mengatakan wanahu aula awalan ayu'lam. Ah, Ya, nahwu itu pertama pertama kali kali, induknya yang perlu kita dipelajari. Nah, idil kalamu dunahu la yufhama bos. Sebab ketika kita tidak paham teks-teks Arab, maka dunahu tanpa ilmu nahwu bos, la yufhama, tidak akan paham. Kalau sudah tidak paham, bacaannya salah, apalagi pemahamannya bos. Kayak gitu, la yufhama, tidak akan dipahami, Ya, tidak bisa dipahami kalau ya. nggak ngerti ilmu gramatika Arab ya kan, kayak gitu. Ini gramatika Arab di bahasa kitab loh teman-teman ya, bukan bahasa sukiyah atau bahasa amiyah di Arab sekarang, Arab yang Iya, populer. betul. Enggak, beda. Beda, Mas, ya. Makanya orang yang bisa bahasa Arab ahli di kitab
itu kalau diajak ngobrol sama orang-orang Saudi, orang apa nggak bisa, masih bingung karena apa, mereka beda sudah bos ya. Ini bahasa formal ibaratnya, di kitab itu bahasa formal klasik, bahasa Arab klasik dan formal sesuai dengan gramatikanya bos ya. Kalau yang sekarang Amiyah itu bahasa populer, sudah banyak yang diganti-ganti, jadi nggak paham bos ya, itu bos. Oke bos, itu saja bos untuk hari ini bos. Semoga mencerahkan bos. Ya, semoga tercerahkan. Oke, cukup sekian obrolan kali ini. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang salah-salah datang dari kami. Walafu minkum, mohon maaf. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.